Tuhan, kalau saya mesti pulang, saya ini siap. Kalau memang pekerjaan saya sudah selesai semua dan Tuhan bilang pulang, saya siap. Saya ingat kata-kata dia. Ini tidak memungkinkan Bapak untuk hidup karena paru-paru Bapak udah putih semua. God's Way, jalan Tuhan, jalan yang akan membawa kita mengalami damai, sukacita, kesembuhan, pemulihan, dan tentunya hidup yang kekal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus yang adalah sang jalan, kebenaran, dan hidup. Bersama saya Joshua Parduman Simamora, dan di depan saya ada narasumber yang sangat luar biasa akan memberkati Bapak Ibu Saudara, di mana kesaksiannya akan membangkitkan dan memberikan pengharapan. Bapak Ruben Tampu Bolon. Puji nama Tuhan, Pak Ruben. Selamat datang, shalom. Shalom. Iya, mungkin nanti Pak Ruben bisa ceritakan 4 menit ke depan ini apa yang membuat Pak Ruben mengetahui bahwa Pak Ruben itu COVID, lalu kemudian apa yang dialami, rasa sakitnya seperti apa, dan banyak hal yang bisa disaksikan. Sehingga teman-teman kita yang menyaksikan acara ini akan diberkati melalui kesaksian Pak Ruben. Silakan Pak. Pada akhir Januari, saya merasakan badan saya nggak enak. Jadi waktu tanggal 2 Februari saya putuskan saya untuk istirahat. Saya pergi ke Lembang waktu itu saya berpikir untuk istirahat selama beberapa hari di sana karena badan saya capek untuk kerja. Tapi sampai di sana bukan badan bertambah baik. Jadi tanggal 6 Februari itu puncaknya badan saya benar-benar gak enak. Selama 2 malam, tanggal 6 dan tanggal 7 itu udah gak enak bener. Sampai saya sempat ngomong dengan Tuhan, Tuhan, kalau saya mesti pulang, saya ini siap. Kalau memang pekerjaan saya sudah selesai semua dan Tuhan bilang pulang, saya siap. Karena gak enak sekali badan saya. Makan sudah tidak ada rasanya, semua yang saya rasakan itu pahit. Tapi aneh terjadi, 3 hari kemudian saya makan, itu saya bisa merasakan itu makanan. Rasa asin yang pertama kali saya bisa rasakan itu enak sekali. Kemudian saya pulang ke Jakarta, 10 hari kemudian saya ke dokter. Karena saya ini ngalamin batuk. Waktu batuk itu berangkat ke rumah sakit dan dokter katakan demikian, Pak, CT scan dulu. Saya CT scan. 15 menit kemudian hasilnya keluar. Nah, dokternya berbicara dengan saya. Dan dia katakan paru-paru saya putih semua. Yang hitam tinggal sedikit. Saya itu bengong. Itu kenapa ya? Bapak COVID. Oh iya? Sekarang Bapak tes PCR. Dan saya tes PCR itu hasil masih positif. Dan kemudian saya tinggal lagi di rumah selama 10 hari. Setelah 10 hari kemudian, karena saya dikatakan paru-paru saya putih, saya pergi ke suatu rumah sakit di Jakarta. Dan kebetulan saya ketemu dengan seorang profesor paru. Dia jelaskan ke saya, dan saya disitulah baru mengerti bahwa saya ini terserang COVID. Padahal waktu saya sakit, itu saya boleh dikatakan tidak minum obat apa-apa. Saya hanya minum obat flu dan panas. Karena saya berpikir saya itu nggak kena COVID. Waktu saya kasih CD-nya hasil CT scan, dokternya itu hanya melihat sambil geleng-geleng kepala. Kemudian dia tarik kertas sambil ngelirik ke saya. Saya tanya, Prof, saya ini ada masalah apa? Dia katakan gini, Bapak COVID. Paru-paru Bapak putih semua. Saya kaget. Putih paru-paru saya. Iya. Dia tanya, Bapak pusing nggak? Saya katakan enggak. Tadi dari bawah ke atas jalan sendiri atau pakai kursi roda? Saya jalan sendiri, saya bilang. Nafas gimana? Enak. Dia geleng-geleng kepala sambil dia lihat itu komputernya. Dia bilang gini, Pak, paru-paru Bapak putih semua. Maaf, saya harus bicara. Dari data yang saya lihat, saya ingat kata-kata dia. Ini tidak memungkinkan Bapak untuk hidup. Karena paru-paru Bapak udah putih semua. Tapi yang ada di depan saya secara klinis, Bapak itu hidup. Dan normal.
2 minggu yang lalu saya nanganin pasien saya kena COVID, itu paru-parunya seperempat putih, meninggal. Minggu lalu hanya separuh putih, meninggal. Tapi Bapak ini putih semua. Saya bisa ukur nggak oksigen Bapak? Kemudian saya diukur saturasi oksigen saya tuh, dan dia juga cukup kaget karena dia ukur 98 Puji Tuhan. saturasi oksigen saya. Dan saya bilang, ini obatnya apa? Cuma dia katakan ini nggak ada obatnya, cuma saya kasih obat batuk aja. Nanti dia akan sembuh sendiri, dia akan baik sendiri. Dan puji Tuhan, 2 bulan yang lalu saya ronsen kembali, dan hasil ronsennya itu udah normal semua. Jadi butuh 2 bulan untuk perbaikan. Dan saya lihat di situ, sekalipun apa yang menimpa dalam hidup kita, hidup dan mati kita, full 100% di tangan Tuhan. Amin. Bukan di tangan penyakit. Iya. Bukan keadaan yang membunuh kita, tapi Tuhan yang menentukan hidup kita. Jangan kita hanya berpikir, hanya dengan penyakit itu aja kita ini bisa mati. Enggak. Tuhan yang menghidupkan. Saudara-saudara yang kekasih, ingat, ada Yesus dalam hidup kita. Dia menentukan untuk hidup dan mati kita. Kalau kita hidup sekarang, berarti kita hidup untuk Dia. Tapi kalau kita juga nggak hidup, kita pulang. Yang selalu kita idamkan, kita pulang ke rumah Bapa, bukan ke tempat yang lain. Oleh sebab itu, hari ini kita sama-sama, kita lihat hidup kita hubungan kita perbaiki dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita, mesbah kita dengan Tuhan harus kita perbaiki. Jangan sampai kita dibunuh oleh perasaan kita. Tapi ingat, ada Yesus di atas segala-galanya yang membuat kita hidup dan mati. Hanya Dia menentukan. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Pak Ruben. Sangat memberkati. Saya percaya setiap kita pun diberkati dengan kesaksian yang sudah diberikan oleh Pak Ruben. Dan saya yakinkan bahwa kami yakin akan jalan Tuhan. Dan masih ada jalan di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Pastikan buka hati karena masih ada pengharapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. God's way, jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.